Fokuskan di sub ya, bagaimana cara menggunakannya untuk boosting maupun cut dan lebar frekuensi, dan kemudian seterusnya sampai plus berarti boosting. Kembali lagi di channel Mukul Audio, tempatnya sharing dan berbagi. Oke teman-teman, di sini akan saya berbagi, sharing dan berbagi untuk cara setting parametrik EQ. Di sini saya fokuskan di sub ya, sub saja supaya nggak bingung-bingung. Bagaimana cara menggunakannya untuk boosting maupun cut dan lebar frekuensi dan berbagai macam-macam filter 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, cara menggunakannya kalau di LMS merek apapun, kalau fitur seperti ini bisa dilihat. Kalau fitur seperti ini tuh artinya aktif ya. Kalau out seperti ini bypass ya, tidak fungsi ya. Meskipun kita rubah-rubah di bawah ini angkanya, frekuensi maupun kita geser-geser, kalau di sini tulisan EQ1 out tidak ada dampak sama sekali ya. Oke, di sini saya menggunakan untuk memfilter subwoofer output di channel 1 ya. Oke, kita buat in seperti ini. Kemudian ini filternya ada beberapa macam ya. Ada tulisan filter ini, filter 1 PEQ parametric equalizer artinya ya. Kita bisa lihat ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 parametrik EQ ya di tampilan DLMS yang bentuknya seperti ini ya. Kemudian kita geser ke bawah ya, kita berfokus di equalizer channel 1 ini frekuensinya yang di tengah ya, 20 Hz ya frekuensinya. Ini lebar bandwidthnya 157. Oke, kita geser ke bandwidth. Kalau ini gini lebar ya, hasilnya banyak. Seperti bandwidth di equalizer ini melebar ya. Kalau sempit seperti ini ya, ibaratnya seperti itu ya. Kalau sempit seperti ini ya, fungsi dari bandwidth ya. Kalau sempit seperti ini, kalau lebar seperti tadi ya. Nah, ini lebar. Kalau angkanya banyak lebar ya. Tapi di DPI kebalikannya lur, biasanya seperti itu. Oke, lanjut. Ini untuk cut ya, kalau ada tanda min. Oke, ini di filter 1 ya, bisa dilihat min. Ini berarti mengcut ya. Kalau kita arahkan sampai 0 dB, kemudian seterusnya sampai plus berarti boosting. Ini artinya boosting 20 Hz dengan lebar bandwidth seperti ini ya. Ini boosting ya. Oke, karena ini saya gunakan untuk cut frekuensi 20 Hz yang kita buang. Meskipun sudah saya cut, tetap saya cut di filter equalizer ya. Ini filter 1 ya. Kemudian kita tekan ini, kita lihat equalizer 2, bisa dilihat. Ini frekuensi 72 Hz. Kita pindah di sini. Kalau gini boosting ya, kita memboosting frekuensi rendah untuk direkam ke subwoofer ya, karena ini equalizer 1, maksudnya equalizer 1 itu di output sini ya, di output sini. Ini output 1, 2, 3 sampai 8. Ini equalizer 1 dan ini filter 2. Filter 2 itu artinya bermacam-macam filter yang ada di equalizer 1 ini ya. Oke. Ini sebagai contoh saja ya. Nanti saya setting lagi, saya bunyikan bagaimana suaranya ya. Nanti saja ya. Ini sekedar menunjukkan ada teman yang request untuk bagaimana cara setting parameter, saya tunjukkan di sini ya. Oke, kemudian di sini ada filter 3 ya. Filter 3 frekuensinya juga bisa digeser. Ini bisa melekat atau boost. Kemudian ini frekuensinya kita geser seperti ini. Oke, frekuensinya 20 Hz sampai 20 kHz bisa digeser, dan lebar bandwidthnya juga bisa disempit maupun lebar ya. Oke, nanti saya setting, kita berfokus di equalizer 1 khusus subwoofer ya, supaya nggak bingung dengan uji coba di lapangan ya, bagaimana suaranya nanti kita uji coba di lapangan langsung ya. Oke.
Nanti kita tunjukkan suaranya. Oke, saya tunjukkan routingan untuk subnya sementara ini. Equalizer 1. Ini untuk subwoofer ya, sebagai contoh kecil ya. Nanti kita bunyikan di lapangan. Ini titik cross point-nya bisa dilihat 45Hz, 24LR, HPF-nya 144. Untuk crossover 2 ini di output 2 sub low mid IK ya. Ini crossover 2 HPF 91 24 dB BW. LPF-nya 33, bisa dilihat 333. Kemudian output 3 untuk middle, potongan bawahnya 264 24 LR ya. Kemudian output 4 untuk triple, HPF-nya di 3000, LPS-nya 90 guys ya. Oke, saya tunjukkan cara settingnya untuk subwoofer di parametric EQ ya, dengan praktek langsung di lapangan melalui DLMS yang tampilannya seperti ini. Seperti ini bisa dikatakan asli atau merek lainnya. Ini mereknya Soundqueen ya, karena banyak tampilan DLMS mereknya seperti ini. Oke, inti poinnya videonya di sini untuk menunjukkan teman-teman untuk setting parametrik ya. Parametrik saya contohkan di channel subwoofer saja ya. Oke, nanti kita buktikan di lapangan dan kita dengarkan suaranya bersama-sama menggunakan mixer dan DLMS saja ya. Oke. Oke teman-teman, ini sudah bunyi ya. Kita berfokus di subwoofer ya. Untuk low mid saya mute dulu karena di sini saya melakukan penyetingan untuk subwoofer output saja ya. ABF-nya 45 ya. Coba kita geser. Kita buat 48 ya. Coba kita slope-nya kita rubah sesuai selera dan kebutuhan loudspeaker teman-teman masing-masing ya. Ini cross point-nya ya. Oke, seperti ini ya. Untuk LPF-nya saya buat 100 ini ya, dan kita berfokus di equalizer-nya ya. Oke, equalizer kita gunakan filter 1 dulu. Coba kita nolkan dulu frekuensi 20, apa ada rasanya untuk memfilter frekuensi rendah ya. Oke, kita buat 0 dB seperti ini. Kalau nggak ada rasanya saya cut seperti ini ya. Oke, saya menggunakan potongan sempit, nggak terlalu lebar. Oke, seperti ini. Kalau gini bypass, saya aktifkan lagi. Oke, kita gunakan filter 2. Oke, 72. Ini boosting ya. Saya buat 0 dB dulu. Oh, saya boosting. Kita dengarkan perbedaan atau perubahan dengan merubah-rubah in out ini. Kalau gini bypass, ini enggak posting, tidak aktif equalizernya, saya buat in atau bypassnya mati atau aktif ya. Oke, saya buat 80 nyoba ya. Oke, di sini keperluannya sangat banyak ya. Filter 3 yang frekuensi yang tidak perlu di subwoofer bisa di-cut. Oke, langsung ke low ya. Oke, kita bunyikan low saja ya. Kita hidupkan mute-nya. Ini low ya. Kita lihat, kita cari di parametric EQ-nya. Lihat potongan bawahnya dulu. ABF-nya berapa di sini? Oke. Bisa dilihat 90 Hz untuk potongan bawah. Oke. Kita bisa rubah-rubah ini. Kalau gini sangat tipis ya, BW 48 ya. Saya buat 24 dB LR ya. Frekuensi bawahnya, frekuensi atasnya di 300 ya.
Oke, ini jangan dicontoh ya, ini cuma selera saya saja, jangan dicontoh. Untuk frekuensi LPF nya buat 15 sangat lebar. Oke, kita lihat penggunaan parametriknya ya di sini ya. Di equalizer 2, di output 2 buat kaca ya, karena video ini difokuskan untuk penyetingan parametrik EQ ya. Oke, ini output 2 buat kaca, karena yang bunyi ini kaca atau 15 in ya. Equalizer 2, filter 1 bisa dilihat. Filter 1 ini saya gunakan di 250. Ini biasanya banyak dengung ya. Di frekuensi lo ya saya cut seperti ini. Di frekuensi yang agak dengung-dengung ya. Untuk bandwidthnya saya gunakan sempit ya, nggak terlalu lebar ya, sempit ya. Kita lihat dulu mentoknya sampai 3000 ya, sampai 4 ya. Kita buat sempit saja di bawah 1000, mengurangi frekuensi 257 seperti ini. Oke, saya cut seperti ini. Kemudian saya gunakan filter 2 untuk low. Filter 2 saya geser ke 300, saya gunakan sempit lagi 350. Aset ini saya cut sedikit saja ya. Oke teman-teman, di sini main kira-kira atau main feeling saja ya, beda dengan analyzer ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya penggunaan daripada parametric equalizer di DLMS ya. Mungkin teman-teman bisa paham apa yang saya praktekkan di sini ya. Oke, langsung kita bunyikan secara bersama ya, suaranya bagaimana ya. Oke, ini sudah memakai DLMS, kurang lebih seperti ini suaranya ya. Sub, low, mid, high sudah bunyi semua ya. Kurang lebih suaranya seperti ini ya. Nanti kita ganti lagu DJ ya. Ini kacanya pakai DLMS ya. Coba ganti lagu. Pakai DLMS agak lebih clarity suaranya ya. Oke, kita ganti lagu ya. Ini equalizernya nggak aktif, yang aktif cuma mixer sama DLMS saja ya. Untuk frekuensinya sudah saya sepilkan di menit awal tadi ya. Oke, coba kita bunyikan dan kita ke depan ya.
Oke, kurang